for help and saying thank you. Nah, di sini ada beberapa introduction to expression. Yang pertama ada greeting. Greeting are used to say hello to other people, like hello, hi. So introduction are used when introducing yourself or someone else. Like my name is blah blah blah, nice to meet you. So asking for help is used when we need assistance, like can you help me please. The last is thanking is used to express gratitude, like thank you and thank a lot. Nah, di sini juga ada formal dan informal. Formal itu seperti good morning sir, used for teacher or older people. Informal, hey what's up, like used to peers. Nah, tadi udah belajar apa aja? How to communication, ya, terus say thanks. Now let's practice. Di bagian pertama itu understand to expression. Kalian pahami dulu situasi, ungkapan, dan jenisnya. Tadi udah kita bahas bareng-bareng kan? Yang tadi. Nah, kita lanjut ke bagian 2, practice time, yaitu lengkapi kalimat berikut dengan ungkapan yang sesuai. Number 1, blah 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 sir. Nah, itu apa isi sama kalian ya? Sampai number 5. I give you time for 5 minutes. Enough? Yeah. Kelas berapa? 5. 6. Kan SMA. Terus kenapa Lin? Ini SMA. SMA. X aja. Have you finished? Finish. Tanya nggak sih? Siapa aja? Nggak, kalian aja tanya. Sinta. Oh, hi, I'm Sinta.
Udah? Udah. Udah. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian 3, yaitu sekarang work in group. Bertiga-bertiga. Nah, create a short dialogue for until 6 sentence using daily expression. You can choose one topic, asking for help at school, introducing a new friend, or saying thank you to a teacher. Jadi setiap kelompok memilih satu topik buat membuat dialognya per grup ya.
English? When we come for teacher. Yes. And So, informal for friends. Okay, how do you feel when speaking English? Happy. Confused. And then Fun. fun. Yeah. Also thinking. Okay. Okay, maybe time is up. Maybe not until here. Thank you for your participant. Speak English fluently and confidently. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm fine. Miss. How about you? I'm good, thank you. Before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, thank you everyone. Okay, before we start, for today, for attendance today, when I call your name, tell me one English word that describe you right now. For example, if I say Fatan, Fatan say I'm sleepy kalau misalnya Fatan lagi ngantuk. Terus bisa juga I'm happy kalau Fatan lagi senang. Oke? Okay. Oke. Sama Fatia. I'm happy, Miss. Oke. Dan Tihilwa, I'm very happy, Miss. Beliana, I'm sleepy, Miss. and the last Najwa. I'm hungry, Miss. Okay, thank you. And next, before we start, let's play a fun game. Is find someone who. Jadi kalian nanti bakal Miss bagiin kertas, terus nanti kalian mencari orang yang sesuai sama ini apa sih kertas ini. Nih kan ada di sini kayak she has black hair. Nah nanti kalian cari orang yang sesuai sama deskripsi di sini, terus kalian tulis namanya di bawahnya. Do you got it? Yes. Okay. Let's start. Oh, pas kalian menemukan orangnya, kalian sebutin kayak misalnya he is black hair kayak gitu ya. Sambil boleh tunjuk orangnya. Kok nggak sih, Wak? Gak bawa. Oh ya udah indah aja. Kok coretnya yang Kan yang lain gak kelihatan rambutnya. siapa ya? Mazia toh. Cuma Fatan sama Mazia. Who has curly hair? Apa? Iya, yang lain gak kelihatan. Okay, finish. Finish, Miss. Okay, now let's
So today kita akan belajar tentang describing people ya. Nah dari yang tadi kalian bisa mendeskripsikan orang sesuai dari secara fisiknya. Nah next is by the end of the lesson you can mention vocabulary to describe physical appearance and personality. Terus use simple present tense correctly and write and speak short description about people. Okay, so today we are learning about describing people and physical appearance and personality. Nah, di sini okay guys, repeat after me, okay? Okay, Miss. First is tall, Tall. short, Short. curly hair, Curly hair. straight hair, Straight hair. slim, Slim. handsome, Handsome. kind, Kind. friendly. Friendly. Okay, thank you everyone. Nah, di describing people ini kalian bisa menggunakan simple present tense. Nah, kalau misalnya kalian pakai he atau she terus is itu for adjective. Nah, kalau kalian pakai he, she, has atau have itu pakai for body future. Jadi, kalau yang is itu buat kata sifat dan kalau misalnya yang has atau have itu buat bagian tubuhnya. Oke. Next. Nah, sekarang kita akan practice. Kan ada part A and part B. Nah, kalian bisa lihat di part A itu kalian boleh tulis temennya, teman sebelahnya atau teman kalian di kelas ini sesuai sama deskripsi itu ya. 5 minutes enough. Nah, Enough. This is my friend. Very well. Kamu belum siapa? Ini kamu belum tumpahnya. Terusnya karakter kayak Oke, finish. she has black ya brown. Coba belum tuh. Oke, finish everyone. Yes, Oke, siapa yang mau membacain hasil describe temennya? Me. Oke, Danti. This is my friend Salma. She is kind and beautiful. She has black hair and boba eyes. And she is very Oke, thank you. Danti Hilwa, give applause for Danti Hilwa. Salah. Bener nggak sih? Oke, next is Jadi. part B is pair speaking. Jadi kalian misalnya berdua-berdua terus nanti kayak misalnya Danti Hilwa sama Salma lihat Fatan. Terus nanti Danti Hilwa misalnya nanya what does he look like. Nah, nanti Salma bisa jawab he has straight hair atau long black hair kayak gitu ya. Jadi kalian practice speaking. oke. Mengerti? Yes.
kalian udah bisa describing people dan practice the vocab. Practice vocab. Okay, and the last. So did we learn today? What did we learn today? Describe Okay. people. Nah, terus tadi kita pakai apa? Simple tense. What tense did we use? Simple Present. present. Nah, for homework kalian write a short paragraph about your idol using 5 adjectives. Okay? Nah, let's class our listen today with saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam baru sampai 10:30. Ya. Ya. Kedip-kedip. Tubuhnya. Ya, ini kayaknya bisa selesai dulu. Okay. Morning class. Morning, How are you today? We are fine. Thank you. you. Thank you. And you? And me, I'm also very happy and fine. Thank you. Okay. So before we start our lesson, let's pray together, saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Then let me check your attendance first. Salma Fatia, Present. Indah, Present. Pancinta, Present. Najwa, I'm here. and Nazia. Okay. So, everyone, do you ready for listen today? Huh? Ready. What? Lebih semangat. Ready? Let's go. Let's start our listen. But before we start our listen, let me ask you. I wanna ask you, some of you, yes. Najwa, what is your dream job? My dream job is to be. Yeah. My dream job is I want to be a designer. Dunia designer, Yes. very good. Sama Fatia, what is your dream job? My dream job is to be teacher. Teacher, oh no, very nice. But some of you, apakah kalian tertarik to becoming a manager atau to be a waitress, steward? No? Manager, yes. Manager? Want to be Yes. boss. Huh? Want to be boss. To be a boss. This is common. So guys, everyone, here I have, in here you can see I have a job vacancy. What is job vacancy? Job vacancy in Indonesia meaning locker, but it's not in the real meaning locker ya. Bukan the real artinya locker, tapi lowongan pekerjaan. Nah, di sini kalian bisa lihat, this is their job vacancy from Gaya Science with the position product manager. Yeah, you can see here product manager, and this as a waiter and steward. Steward mean pembantu ya, sebagai pelayan dan pembantu. Nah, so can you guess what we will learn today?
Job. No? How to make CV. Kurang tepat? apa sih Apa? lamaran kerja? No, kurang tepat. Tidak ada. Baik, kita akan belajar tentang application letter. Ya. So, what is application letter? Ya, di sini saya akan kasih contohnya terlebih dahulu ya. Ya kan? Nah, ini, hah? Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. So finish. Nah, Salma Fatia. Who is send the letter? Ready. Mati. Raiden May. Huh? Raiden May. Ya, that's right. Pancinta. Untuk siapa surat tersebut dikirim? Untuk Mr. Gepard Tandau. Okay. And then what position? Mazia. Posisi apa yang dilamar oleh Raiden ini? Barista. Okay, that's right. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh dari an application letter ya, salah satu contoh dari surat lamaran pekerjaan, di mana di sini yang mengirimnya adalah Raiden May kepada Mr. Gepard Landau sebagai bos dari Greenbrew Cafe, dan dia melamar sebagai seorang barista. Nah, okay, so let's move to the material ya. Apa sih? What is the application letter? Nah, di sini there are a definition. An application letter, also called a cover letter, is a formal letter written by someone to apply for a job in a company or organization. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh seseorang untuk apa? Applying. Ya, apa applying for job tuh? Untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, what is the purpose? The purpose, of course, for applying job. Karena kalian gak mungkin membuat surat lamaran pekerjaan untuk mengatakan perasaan kalian atau untuk mengundang seseorang, itu gak mungkin ya. Karena cuma satu purpose of the application letter, yaitu for applying a job, untuk melamar pekerjaan. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Yes. Okay, let's move to the core material. Nah, di sini, inti materi dari pembelajaran kita hari ini adalah the structure of application letter, atau struktur dari application surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini ada 9 poin ya, struktur yang harus kalian
perhatikan baik-baik dan kalian tidak boleh asal-asalan saat membuatnya. Harus memperhatikan struktur ini agar surat lamaran kalian ini di-guide ya, agar diperhatikan oleh HRD ya. Nah, there are 9 point ya. Yang pertama ada sender address, kemudian yang kedua ada date, receiver address, salutation, opening paragraph, body paragraph, closing paragraph, complementary, and terakhir signature. So, jadi ada berapa? 9. 9. The first one, Sender address. kemudian Date. sama Fatia after that, Receiver's receiver address. address, Pancinta, kemudian Salutation. salutation, terus Opening paragraph. opening paragraph, Body Body paragraph. paragraph. Closing paragraph. Complementary. Signature. Nah, apa saja? Nah, ini apa sih? Sender address itu apa? Address itu apa? Receiver address itu apa? Di sini saya akan membahasnya lebih lanjut lagi ya. Nah, sender address. Sender address ini including your name, phone number, information of your address ya. Jadi di sini itu dalam sender address kalian itu mencantumkan nama kalian, nomor ponsel kalian, dan alamat kalian. Ya, ingat baik-baik ya 3 poin ini ya. Apa saja? Ponsel Nama kita, ponsel number, dan alamat. Nah, kemudian date, using the date that the letter was created ya. Jadi tanggalnya ya, di surat harus mencantumkan tanggal, dan tanggalnya itu menunjukkan bahwa surat itu kapan ditulisnya. Nah, kemudian ada receiver address. Ada name, position, company, name and address of the receiver and the destination company. Nah, dalam receiver address ini mencangkup sebuah nama ini ya, nama si HRD-nya atau posisinya ya. Kemudian ada nama perusahaan dan juga alamat perusahaannya. Lanjut. Kemudian ada salutation atau salam pembukaan. This is a respectful greeting is addressed to the receiver of the letter. Jadi seperti pembukaan, salam pembukaan bahwa kalian menyatakan seperti Dear Hiring Manager atau tadi Dear Mr. Stefan. Nah, kemudian ada yang struktur berikutnya ada opening paragraph. This is an explanation of where you found the vacancy and what position you are applying for. Jadi di sini tuh kalian menjelaskan dari mana sih kalian menemukan surat lamaran pekerjaan itu ya, informasi lowongan pekerjaan itu, dan posisi apa yang akan kalian lamar saat menulis surat tersebut. Nah, kemudian body paragraph, this is explain why you are suitable for this position and including your relevant education, experience, and skill. Nah, di sini dalam body paragraph kalian harus menulis kenapa sih kalian cocok dengan posisi ini ya. Dijelasin itu bahwa kalian itu memiliki kemudian ditambahi atau diperkuat dengan pendidikan kalian, skill kalian, dan juga pengalaman kalian agar si posisi ini semakin kuat gitu ya, biar kalian semakin dapat peluang agar keterima kerjanya. Nah, kemudian ada closing paragraph. Di sini express your gratitude to the recruiter and show enthusiasm ya. Jadi di sini closing paragraph itu kalian ucapkan terima kasih kepada recruiter telah mempertimbangkan surat lamaran kerja kalian, dan kalian berikan harapan kalian kepada berikutnya bahwa kalian juga berharap agar dapat panggilan buat di interview nanti ya. Nah, kemudian ada complimentary, salam penutup. This is a final closing greeting seperti sincerely ya, bisa dikasih contoh seperti itu. Dan yang terakhir ada signature. Di sini tanda tangan kalian dan nama kalian ya, jangan lupa. Nah, let's move to the example ya. Kita kembali lagi kepada contoh berikutnya. Nah ini ya, ini what this is ini disebutnya apa? Nah, informasi ini Raiden May, Jalan Sokal nomor 21, Bandung, Indonesia, ada phone number, kemudian alamat email.
Nah, ini apa? Bagian ini? Sender. Sender, decipher. Sender? Cipher. Sender apa? Sender address. Address. Sender address ya. Nah, kemudian ini ada tanggal ya. Kemudian ini Mr. Jepang Landau, Green Brew Cafe, Jalan Merdeka nomor 45, Jakarta, Indonesia. What this is called? Address. Address apa? Sender address atau receiver? Address. Okay. Nah, this is there, Mr. Landau. What is it called? The owner. Sanitary. No. Sanitary. 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 Salutation. 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 Yeah, betul. Salutation ya. This Mr. Landau salutation. But if you don't know the name of the manager, you just di sini kalian bisa tulis their manager, their hiring manager atau apa ya si posisi yang kalian lamar itu ya perusahaannya. Nah, kemudian this is I'm writing to apply for the position of barista at Green Brew Cafe as advertised on Instagram on March 13, 2025. Nah, ini bagian apa? Apa tadi? Najwa? Opening. Opening, yeah, that's right. This is opening of the letter, ya, opening paragraph yang mengemukakan posisi yang kita lamar dan juga dari mana kita menemukan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Nah, and next, this is I'm very interested in this position, ya, bla bla bla. This is. Nah, ini apa? Body. Body. Nah, betul, body. Nah, body itu menjelaskan tentang apa? Kurang tepat? Kenapa? History. Ya, kenapa? Kenapa kita pantas untuk posisi itu? Nah, betul, ya. Kenapa kita sesuai dengan posisi yang kita lamar? Nah, dan diperkuat juga dengan education kita dan experience and skill. Nah, terus kemudian ini I will appreciate closing. Yeah, that's right. And this is signature. Okay. Nah, so sampai di sini dapat dipahami? Paham? Oke, ya. Paham. Karena kalian sudah mengetahui structure and the penjelasannya, kita let's practice ya. So, di sini, Mister punya LKPD. Kalian akan membuat sebuah application letter from this job vacancy below ya. Kalian silahkan pilih salah satu ya dari dua job vacancy ini ya. Nanti kalian tulis di surat lamaran pekerjaan tersebut. Okay. I give you 20 minutes. That's enough. Ina. Ganteng eczema orang oke Tulis nama aja di sini. Okay. So, are you finished? Yes. Okay. Finish? Sama Fatia finish? Ini. Indah finish? Yes, okay. And now let's tukar ya. Tukar Switch. with your friend. yang ini Ya, hasil surat
hasil surat lamaran kerja yang telah kalian tulis with your partner. Sudah? Apa juga pakai Arab gini kan ya? Udah pakai Arab tanda tangan. Oh, iya. Sudah di switch? Dah. Udah. And now, Sini. silakan kalian look with your the application letter that your friend has made. Nah, silakan kalian lihat apakah sudah sesuai dengan struktur yang tadi Mister sampaikan. Coba cek ya. Belum. Gimana? Ini sendirinya Apakah sudah memenuhi semua strukturnya seperti yang tadi ada yang 9 poin? Orang Oke, mau oke. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Ini opening, ini body, Finish? ini closing. Nah, gimana? Beriana itu meriksa yang punya siapa? Pancinta. Pancinta. Apakah sudah sesuai dengan kriteria? Oke. Oke. So, how about Pancinta? Tidak. Sudah. Why? Nggak ada receiver address-nya. Gak ada receiver address. Kemudian Terus nggak ada badinya. gak ada badinya. Oke. Any else? Closing. Closingnya maksa. please accept me. Oh, oke. So, one Please accept me. ini yang share. One share. Salma? Mau share? Complete, sir. Complete. How about Nazia? Sama. Gak complete. Why? Ada address. Receiver address-nya nggak ada. Receiver address-nya. Ini itu by note. Iya, nggak ada tanggal. Ya, tidak. Tanggal bisa siap tidak ini ya. ada ininya. Body paragraph. Oke. Closingnya juga. Closingnya. Maksa. Oke ya. Oke, everyone, attention please. Nah, setelah kalian cek, periksa your partner work ya. Kalian harus ingat ya bahwa this application letter is important thing because you are 12th grade ya. Kalian kelas 12, after you graduate, kalian akan menapaki jalan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, gimana? Selain kalian akan melanjutkan pendidikan, kalian juga akan pergi untuk bekerja. Ya, dan bekerja ini sampai akhir hayat. Yes. Jadi kalian harus benar-benar ya sungguh-sungguh dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, oke. So, hari ini kita sudah belajar apa saja? Job application. Job application letter. Nah, berapa sih the structure of application letter? Okay, Salma, the first Sender's their address. address, then Then their receiver address. address, kemudian Pak Najwa setelah receiver address, salutation, then Opening paragraph, paragraph, body body paragraph, closing closing paragraph. Cinta, 8, Ke-8 apa sih ini sebutannya? complement, Complementary and signature. Okay, so everyone, because time is up, maybe this is enough for English today. Yes. Okay, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. See you later. Bye bye. Bye, Mister. Okay, so today we have 3 performers. The first one from Salma, the second one from Indah, and the last one from Fatan. So let's start from Salma first. Is
there any of you who wants to give comments, recommendation, or further explanation about Salma performance? Siapa yang mau share? Miss Planning, Miss Planning. Oke ini. Apa ya? Spelling, Miss Spending. Oke. Ada misspelling di apa? Ya, attendance. Gampang gak ada contoh sebelum ngerjainnya gitu. Iya. Gak ada contoh sebelum ngerjain, tiba-tiba disuruh Iya. bikin bikin dialog. Itu bikin bingung, kalian aja yang sudah besar bingung, apalagi ini anak SMA yang tiba-tiba disuruh buat dialog. Apalagi Kurang checking understanding juga sih, Miss. kurang checking understanding. Jadi lebih baik seperti apa Kayak misalkan sarannya? iya, sarannya sih kayak misalnya ngasih tugas, dicontohin dulu seperti apa, terus nanya ke muridnya udah paham belum, udah coba jelasin lagi ulang kayak gimana gitu, jadi ngetes kepahaman. Jadi check understandingnya bisa ditanyakan ke siswanya, apa yang sudah kalian pahami dijelaskan ulang. Apalagi dari siswa yang di belakang dan di Mungkin pas penjelasannya terlalu monoton. terlalu monoton. Jadi sarannya bagaimana? Gimana ya? Kayak sambil interaksi sama kitanya. Lebih interaktif dengan siswanya. Ada lagi? Tutup. Oke, dari Salma ini kelihatannya preparationnya kurang matang. Penyiapannya dari kapan? Dari hari Kamis. Oke. Di awal bridgingnya itu kurang ya, tiba-tiba langsung belajar. Jadi di awal itu lebih baik ada bridging masuk ke materinya, tidak tiba-tiba langsung belajar masuk ke materi. Nah kemudian materinya kan Miss baca dari RPP-nya ada greeting, introduction, asking for help, thanking, sama apologizing. Ini kan terlalu banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tapi di PowerPoint cuman sedikit-sedikit, jadi lebih baik fokus ke 2 atau 3 tapi banyak pilihannya. Ini terlalu banyak. Kemudian di tujuan juga kan ada, ini mungkin ya kalian kan nggak baca ya FPP-nya. Di tujuan itu dapat ada yang bisa memilih antara formal dan informal, membedakan formal dan informal. Di PowerPoint itu ada formal dan informalnya, tapi cuman untuk greeting saja. Padahal poinnya kan banyak, ada introduction, asking for help. Bagaimana itu formal informalnya tidak ada. Jadi lebih baik fokus ke 2 atau 3 tapi banyak pilihannya. Kemudian tadi pas siswanya maju, itu feedbacknya kalian dapat tidak? Kurang dapat feedbacknya, jadi memberikan feedback ke siswanya tidak oke, bagus, tapi lebih mendetail apa bagusnya, apa kurangnya, harus seperti apa baiknya. Jadi feedbacknya itu komprehensif. Kemudian pas di akhir juga sama pas refleksi itu kurang on point, jadi cuman oke, hari ini belajar apa, terus udah nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Oke, kemudian tadi dari PowerPoint-nya ada yang mau dikomentari tidak? What do you think about her PowerPoint? Nggak ada? Oke, tadi masih ingat kan PowerPoint-nya? Tulisannya kecil besar? Kecil, lebih banyakkan, lebih besar gambarnya. Ingat, media itu untuk membantu kita dan membantu siswa untuk belajar. Jadi jangan sampai terlalu banyak gambarnya, terlalu banyak warnanya, malah tidak membantu, malah bikin gagal fokus, terlalu fokus ke gambarnya. Jadi gambar itu boleh, tapi pastikan gambarnya itu tidak lebih besar dari tulisannya. Kalau tulisannya kecil ya muridnya nanti fokusnya lebih ke gambarnya, bukan ke materinya. Kemudian untuk Indah, siapa yang memberikan masukan untuk Indah? Aku boleh nggak Miss? Nggak sih, aku tuh nggak sesuai planning gitu loh, karena kayak ke distract gugup gitu, jadi kayak ngacak gitu Miss. Terus kayak bingung
kenapa itu bisa terjadi? Karena grogi meremis, aku nggak tahu. Minggu lalu bukan minggu lalu, penampilan Indah yang pertama memang lebih bagus ya Iya, Miss. daripada yang ini. Kalau yang pertama itu kelihatan sudah matang, sudah preparationnya sudah well prepared. Kalau yang ini memang kurang. Nah tadi kan katanya grogi. Kenapa bisa tiba-tiba grogi? Apakah memang kan ini penampilan kedua? Iya. Karena kurang prepare sih Miss, lebih ke kurang prepare, jadi kayak bingung gitu. Kalau kemarin kan bener-bener prepare, jadi kayak udah terstruktur banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak cuma gitu, kurang Oke. Miss. Jadi Aku ngerasanya. sudah merasa kurang prepared, jadi pada saat pengeksekusiannya juga kurang oke ya. Iya Miss. Dari siswanya yang lain gimana? Yang kemarin pakai baju batik tapi sekarang udah biasa aja. Yang kemarin lebih rapi ya, yang pertama. Oke, apalagi? Oke, kalau dari Indah, kalau untuk Indah, instruksinya memang di awal kurang clear ya, jadi memang kelihatan bingung, abis ini apa ya? Oh iya ini ada yang ketinggalan, makanya menyusul instruksinya. Jadi memang preparation itu penting. Nanti kalau kalian jadi guru, jangan lupa preparation sebelum mengajar itu harus matang. Kemudian tadi kan materinya tentang appearance sama personality. Nah itu vocabulary buildingnya kurang kuat. Kalau Indah nanya ke teman-temannya, ini tol, ini apa ya, teman-temannya udah pintar ya, udah tahu, terus udah tahu apa itu kind, udah tahu apa itu apa misalkan. Nah tapi kalau ke anak SMA belum tentu mereka semua tahu. Jadi pada saat mengajarkan appearance sama personality, pastikan vocabulary building di awalnya itu kuat. Bisa dengan game, misalkan bisa dengan crossword atau jumble word untuk membuat vocabulary untuk memasukkan materi vocabulary di awal. Jadi sebelum latihan vocabulary-nya dikasih dulu. Dikasihnya bukan cuma oh ini vocabulary-nya. Nah, bisa kita buat lebih menarik dengan games dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk menarik minat siswa, di awal pembelajaran itu kita deskripsikan satu orang. Nah, nanti minta mereka menebak siapa orang tersebut. Bisa teman-teman di kelasnya atau misalkan artis terkenal. Jadi nanti mereka berusaha untuk menebak. Kan kita nanti pakai vocabulary misalkan she has curly hair, tall, fair skin. Nah, dari situ kan mereka fair skin itu apa, tall itu apa, sambil belajar vocabulary-nya. Oke, itu dari itu untuk Indah. Terakhir Fatan, ini Mister, satu-satunya Mister. Gimana ini? Dari student Udah lebih bagus ini. Udah lebih bagus dari yang bagus kemarin. daripada kemarin. kemudian apa yang bisa ditingkatkan dari Fatan? Jangan terlalu monoton materi. Jangan terlalu monoton materinya. Oke, apalagi? Cara penyampaiannya. Sisanya bagus. Oke, untuk Fatan ini sudah terlihat ya very well prepared ini Mr. Fatan. Sudah tidak grogi seperti penampilan pertama, penampilan sebelumnya. Sudah kelihatan sudah latihan, latihannya berapa kali? Dari kemarin Oke. Untuk materi ini karena materinya agak cukup berat ya, jadi memang butuh penjelasan yang lebih detail. Jadi ya memang seperti itu, pasti ada materi yang Mr. Fatan harus menjelaskan ke siswa-siswanya. Jadi sudah oke. Dari awal sampai akhir sudah oke, sudah tahu sudah ini mau apa, sudah ini mau apa. Kemudian sudah tidak gugup lagi, semuanya sudah oke. Nah ini untuk yang lainnya, Miss ingin mengingatkan kalau kalian mau mengajar, lihat lagi tujuan pembelajarannya. Berarti kalau tujuannya siswa mau apa, berarti kita harus bikin step-stepnya, harus bikin latihannya supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi pada saat kalian sudah nih nanti saya mau gini, baca lagi tujuannya. Apakah
step by step pembelajaran yang saya aplikasikan, yang saya tulis itu, yang saya rencanakan sudah menuju supaya tujuan pembelajarannya tercapai atau belum. Jadi belajar itu bukan cuma fun, tapi harus tercapai si tujuan pembelajarannya itu. Kemudian kalau materinya sulit, bukan materi yang sulit aja ya, semua materi itu harus ada step by stepnya, ada scaffoldingnya. Jadi jangan tiba-tiba bikin dialog, jangan tiba-tiba suruh nulis, tapi ada step by stepnya. Sebelum menuliskan mereka harus apa supaya nanti akhirnya bisa menulis. Jadi ada kalau kita tujuan pembelajaran di sini kita ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nah, tangga pertama, kedua, ketiga itu kalian yang harus berpikir supaya nyampe ke atas ini. Pertama harus apa, terus harus apa, terus harus apa supaya tujuan pembelajaran di atas ini tercapai. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kemudian kita kan masuknya jam 7. Ini kenapa tadi pada telat? Siangan. Macet. Minggu depan karena yang tampilnya itu 4 orang, kita minggu depan kita menghabiskan ya sebelum ujian. Jadi minggu depan itu penampilan terakhir Helsi, Mazia, Rian sama Danti. Jadi minggu depan kita 4 orang yang tampil, kita masuk di 6.50 ya. 6.50 kita masuk, langsung 4 orang yang tampil. Minggu depan, bukan minggu depan, 2 minggu depannya kita langsung ujian. Ujiannya silahkan boleh pilih mau level SMP atau SMA boleh, tapi pastikan materinya